Syair si burung pingai. Hamzah sesat di dalam hutan, pergi uzlat berbulan-bulan. Akan kiblatnya picek dan jawadan, inilah lambat mendapat Tuhan. Unggas pingai bukannya balam, berbunyi siang dan malam. Katanya akal akhal alam, Hamzah Fansuri sudahlah kalam. Tuhan hamba yang punya alam, timbulkan Hamzah yang kalam. Iskianya janganlah padam, supaya warid di dalam laut. Hamzah Fansuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bung Ihsan, selamat datang ke Hikayat Aceh, kami dari Jempa News. Bisa cerita sedikit tentang Bung Ihsan, siapa, nama, kemudian kuliahnya di mana? Saya sendiri bernama Sehat Ihsan Sodikin dan saat ini menjadi dosen di UIN Araniri di Fakultas Usuluddin dan Filsafat, dan saya menyelesaikan S1 dalam Bahasa Arab, S2 dalam filsafat Islam. Jadi sejak S2 itu saya sudah mulai tertarik dengan tasawuf, dan 2006 saya menjadi dosen, mulai menulis tentang tasawuf, melakukan penelitian tentang tasawuf, khususnya tasawuf Aceh. 2008 saya menulis sebuah buku yang saya namakan Tasawuf Aceh. Itu adalah buku yang mendokumentasikan, menarasikan perjalanan tasawuf di Aceh. Salah satu di dalam buku itu, salah satu bab adalah tentang Hamzah Fansuri. Dan saat ini saya juga sedang menulis tentang tarekat di Aceh kontemporer untuk disertasi S3 saya. Syekh Hamzah Fansuri seorang pujangga besar di Aceh dan juga dikenal di seluruh Nusantara. Beliau karya-karyanya banyak dikenal juga dalam sastra Melayu. Apa sih spirit dari beliau yang ingin beliau munculkan dalam prosa dan tulisan-tulisan besarnya yang selama ini kita kenal dengan puisi-puisi Syekh Hamzah Fansuri? Hamzah Fansuri itu sering disebut sebagai pujangga paling awal dari dunia Melayu. Dia mengarang yang kita temukan sekarang itu ada 38 syair dan 3 prosa, ya, 3 prosa yang paling terkenal tentang tasawuf dan 38 syair yang kita sudah temukan. Tapi sarjana selalu mengatakan setelah menulis yang kita sudah temukan 38, ada catatannya, ada kemungkinan puluhan syair lain yang kita belum temukan, terutama di dalam manuskrip-manuskrip yang kita tidak dapat gali atau manuskrip-manuskrip yang sudah hilang. Itu ada kemungkinan masih ada karya-karya Hamzah Fansuri. Nah, apa yang menarik adalah kalau kita telusuri model-model syair Melayu dengan AAA atau AB-AB, itu dimulai pada masa Hamzah Fansuri. Syair-syair Hamzah Fansuri AAA atau AB-AB, ya. Itu trennya syair Melayu. Dan berikutnya sampai hari ini kita melihat syair-syair itu kan seperti itu. Tidak ada satupun dokumen sampai saat ini yang menjelaskan secara jelas, secara pasti tempat dia lahir. Semua yang disebutkan hari ini itu adalah berdasarkan record atau berdasarkan rekaman dia sendiri dari syair-syair dan tulisan-tulisan dia. Dalam beberapa syair dia selalu menyebutkan Hamzah berasal dari Fansur atau Hamzah berasal dari Syahrawi. Jadi ada 2. Kalau saya hitung itu dari keseluruhan karyanya yang masih ada sampai saat ini, dia menyebut Hamzah Fansuri itu sekitar 15 kali dan menyebut Hamzah Sarnawi itu sekitar 2 kali. Itu sebabnya semua peneliti cenderung mengatakan bahwa dia berasal dari Fansur, ya, berasal dari Fansur. Kedua, masa dia hidup, ya, dia hidup. Dalam beberapa sarjana itu mengatakan dia pada masa Iskandar Muda, karena ada dalam satu syairnya dia menyebut Mekuta Alam, ya. Karena Mekuta Alam itu identik dengan Iskandar Muda, lalu orang-orang mengatakan bahwa dia hidup di masa Iskandar Muda.
Tapi sebenarnya yang paling meyakinkan itu dia hidup sebelumnya pada masa Al-Mukamil ya, raja sebelum Iskandar Muda, dan dia meninggal pada tahun 1572. Bagaimana dengan konsep filsafat dan tasawuf dari Syekh Hamzah Fansuri? Karena selama ini kan banyak kontroversialnya. Kita juga mengenal ada beberapa pemikiran yang menyatakan bahwa pemikirannya sangat berbeda dengan pemikiran ulama-ulama tradisional pada masa itu. Beliau kan hidup pada abad ke-16 dan 17 ya. Bisa mungkin Bung Ihsan cerita sedikit tentang keunikan dari Syekh Hamzah Fansuri. Baik. Hamzah Fansuri seperti saya katakan tadi itu meninggalkan 3 karya prosa yang sangat luar biasa ya. Kalau di kalangan peneliti itu disebut dengan 3 serangkai lah untuk belajar tasawuf. Siapapun yang ingin belajar tasawufnya Hamzah Fansuri sepertinya harus melalui 3 tahapan ini ya. Yang paling menarik apa? Buku itu seperti sebuah tingkatan-tingkatan ya. Jadi dimulai dengan Syarabul Asyikin, itu adalah kitab yang paling bawah untuk orang-orang awal mungkin ya. Jadi di dalam kitab itu memang sangat tipis, tapi dia menjelaskan tentang bahwa seorang harus sholat, harus puasa, harus zikirnya, harus tauhidnya harus lurus dan lain sebagainya. Jadi itu semacam kitab pendahuluan untuk orang-orang yang ingin mendalami ilmu tasawuf ya. Dan yang kedua adalah Asrarul Arifin. Itu sedikit lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi. Itu sudah mulai menjelaskan tentang teknik-teknik berzikir, teknik-teknik mendekatkan diri kepada Allah, dan itu sudah sedikit menata hati dan bagaimana menghadirkan hati kepada Allah dan mendekatkan jiwa ketika kita melaksanakan ibadah ya. Dan yang ketiga adalah Muntahi, itu adalah kitab yang menjelaskan tentang filsafat tasawufnya Hamzah Fansuri. Jadi kalau kita mau mengatakan bagaimana tasawuf Hamzah Fansuri, maka sebenarnya kita perlu melihat 3 rangkai kitab ini ya, supaya kita betul-betul paham ya keseluruhannya. Di Aceh selama ini sudah diterapkan syariah Islam dan kita sudah tahu semua bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan Islami yang ada di Aceh. Namun menurut Bung Ihsan, apa kekurangan yang selama ini masih kita rasakan di Aceh ini, dan apa yang perlu diperbaiki dari pemerintah Aceh terhadap situs-situs pemakaman dan juga cagar budaya historis Islami yang kita ketahui? Ya, kalau kita lihat dalam kasus ini ya, dalam kasus makam-makam, dalam kasus penghargaan terhadap karya-karya ulama, itu memang belum syar'i menurut saya ya, belum betul-betul kita peduli dengan kejayaan-kejayaan Islam pada masa lalu. Kita bisa selalu katakan bahwa Islam di Aceh masa lalu hebat, Islam di Aceh masa lalu luar biasa, tapi kalau kita mau lihat bukti konkretnya, itu kemana? Di belahan dunia yang lain, di negeri-negeri muslim yang lain, kita bisa mengunjungi makam, mengunjungi pustaka, mengunjungi karya-karya ulama besar yang menyebutkan tentang ulama terdahulu di negeri mereka. Tapi di tempat kita itu kurang. Kita bisa lihat sendiri bagaimana lokasi di sini yang sangat memprihatinkan. Ada juga makam-makam yang lain. Bahkan ada makam-makam ulama besar yang seadanya saja ya. Jadi kita belum betul-betul melihat ulama itu, menghargai mereka, menjadi membuat sebuah bangunan atau monumen atau apalah yang semua orang kemudian memahami siapa dia, siapa beliau. Di sini misalnya tidak ada sedikit pun penjelasan tentang siapa Hamzah Fansuri itu. Jadi kalau orang datang ke sini hanya melihat ini ya, dan tidak belajar sesuatu tentang Hamzah Fansuri itu. Maunya apa? Ada sedikit biografi dia ya, sedikit syair dia yang penting, yang kemudian orang datang ke sini, ini ternyata Hamzah Fansuri. Demikian juga kalau kita ke tempat-tempat lain, ke makam-makam yang lain ya. Apa tugas kita sebagai masyarakat Aceh dan juga himbauan yang Bung Ihsan ingin sampaikan kepada anak-anak muda khususnya di Aceh dalam melestarikan cagar budaya, yang terutama makam-makam dari para sufi dan aulia di Aceh ini cukup banyak, namun tidak banyak yang kenal dan tidak banyak yang tahu. Bung Ihsan sebagai orang yang mempelajari
bidang tasawuf, apa ajakannya terhadap anak-anak muda Aceh? Anak muda punya peran besar ya dalam hal ini, terutama dalam mengkampanyekan kembali pentingnya kita menghargai jasa-jasa ulama besar dulu dan mempelajari apa karya-karya mereka dan meneladani apa-apa ide mereka tentang keislaman. Apalagi sekarang kan budayanya budaya media sosial ya, dengan sangat mudah orang sebenarnya mengkampanyekan itu ya, mengkampanyekan tentang Hamzah Fansuri, tentang Samsudin Asymatrani, tentang Syekh Kuala misalnya, menulis tentang itu, melakukan riset kecil atau membuat video dokumenter, membuat gerakan sosial untuk pembersihan makam dan lain sebagainya ya. Ya, bukan hanya untuk selfie-selfie Facebook ya, tapi juga ada manfaat edukasinya ya. Jadi saya kira di sini penting peran pemuda itu untuk mengkampanyekan kembali sejarah keislaman, kebesaran Islam masa lalu. Sekaligus untuk menunjukkan ketika orang mengatakan Aceh jaya pada masa lalu dengan Islamnya, ini loh buktinya. Ya, ini buktinya. Ini artinya. Ini situsnya. Ya, ada makna spiritualnya. Sebenarnya ini kan saya pun heran juga ya. Sebenarnya ini kalau dikelola baik menguntungkan juga secara ekonomi ya, secara ekonomi masyarakat lokal, bahkan secara ekonomi besar di kota Banda Aceh, di Aceh besar. Turis datang ke sini dari Malaysia mana-mana mau lihat makam Hamzah Fansuri. Tapi waktu di sini toilet tidak ada, air tidak ada, itu susah. Cukup mengenaskan ya. Bung Ihsan kegemarannya selain mengajar jadi dosen dan juga menjadi seorang peneliti, kalau di rumah pas lagi tidak ada kerjaan itu ngapain Bung Ihsan di rumah tuh? Wah, saya punya kegemaran yang sangat jauh dengan dunia akademik ya. Saya selalu mengatakan diri ini artisan kulit. Jadi saya punya kegemaran bikin kerajinan dari kulit. Jadi dompet kulit, tas kulit dan lain sebagainya. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu terkait dengan dunia akademik ya. Itu menjadi hobi saya mungkin 2 tahun terakhir dan saya sangat menikmati itu ya. Pertanyaan terakhir Bung Ihsan, apa warna kesukaan Bung Ihsan? Kalau dalam kulit saya suka warna tan. Jadi warna tan itu. Kenapa tuh? Itu menunjukkan naturalnya warna kulit. Jadi vintage ya. Itu warna klasik untuk kulit dan itu memang sering dipakai untuk tas-tas kulit klasik yang mencerminkan ini tas kulit masa lalu.